Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas tentang irisan kubus dengan menggunakan sumbu afinitas. Jadi masih ingatkah untuk materi SMP maupun SMA? Kalau dulu ada SMP tetapi sekarang lebih ke SMA-nya. Jadi penggunaan irisan kubus menggunakan dua garis sejajar atau sumbu afinitas. Jadi kita buat judulnya terlebih dahulu saja. Irisan kubus dengan sumbu afinitas. Nih, jadi kita buat judulnya, kita perbesar, kita blok untuk warna putih biar kelihatan. Jangan lupa di absolut dan fikan. Kemudian penggunaan irisan kubus di sini kita tidak perlu lagi adanya sumbu koordinat, sehingga sumbu koordinat bisa kita hilangkan. Jadi awalnya kayak gini kita hilangkan. Kemudian kita buat kubusnya manual. Di sini kita masih menggunakan dua dimensi, jadi kita membuat kubus secara manual terlebih dahulu. Boleh menggunakan poligon, boleh menggunakan segmen. Jadi ketika poligon kita ambil saja. Di sini ada sebuah kubusnya. Ini yang atas juga sama. Ini kemudian kita ambil garisnya. Gini. Nanti kalau sama yang atas itu terlalu ke atas, ya kita geser ke bawah saja biar seolah-olah emang dia itu sebagai kubus. Jadi kita belum masuk ke ukuran-ukurannya. Gini, jadi ada kubus seperti ini, atau kalian bisa merubahnya lagi sama biar lebih bagus bentuknya. Dibuat begini juga nggak masalah. Jadi nanti kubus ini sembarang. Kemudian label-labelnya pada setiap garis dihilangkan untuk label-labelnya. Nih, di setiap garis kita hilangkan. Ini juga ya. Ini tadi. Atau enggak kita menggunakan properti saja, lebih enak. Kita keluarkan. Jadi setiap segmen ini label-labelnya kita hilangkan. Nih. Nah, kalau udah hilang semua kita close di ini. Oh, di sini masih ada KL. Kita hilangkan. Nah, kalau sudah seumpama kita pengen menggunakan irisan kubus yang melalui ada teks baru, ada suatu permasalahan begini.
Jadi sama ada permasalahan kayak gini. Ada irisan kubus di mana dia itu melalui P, Q, dan G. Nih, melalui P, Q, dan G, P terletak di tengah-tengah di H. Jadi di sini seumpama kita menggunakan tengah-tengah GH itu bisa kita ambil menggunakan midpoint centernya. Jadi P itu terletak di tengah-tengah DH antara D dan H. Gini. Atau kita bisa menggunakan ukurannya. Kita bisa sama kayak gini. Q itu ada di tengah-tengah BF. Kita ambil ini titik di sini ukurannya berapa, nanti kita bagi menjadi 2 sama begini. Kita punya areanya di sini dia adalah 3, maka BF itu atau FB dia 3, maka titik tengahnya adalah sama ada titik ini tadi kan titik P, kita rename dulu, dia ada titik P. Titik Q terletak di Q sama dengan sumbu X-nya dia sama seperti B. Jadi XB dalam kurung B, XB, X-nya kecil, koma, nanti ada YB, kita tambah setengah dari FB atau FB dibagi menjadi 2. Jadi bisa saja kita menggunakan aturan kayak gitu atau menggunakan midpoint. Kalau ketika titik Q ini dia digunakan ketika kita memerlukan soal titik Q terletak di 1/5 dari BF atau 2/3 dari BF dan lain sebagainya. Jadi di sini dia yang kita perlukan adalah ini ukuran-ukuran panjangnya. Jadi kita bisa menggunakan aturan midpoint ketika dia itu di tengah-tengah. Ketika tidak di tengah-tengah, kita menggunakan aturannya ini. Jadi kita berpatok pada koordinat. Koordinat dari B, kan dia X-nya sama. Dia kalau kubusnya naik ke atas, sehingga YB-nya kita tambahkan dengan FB dibagi 2. Kalau 1/5, ya kita buat perbandingannya. Gitu. Kalau sudah untuk langkah-langkahnya, kita tambahkan langkah-langkah untuk menggunakan sumbu afinitas. Langkah-langkahnya kita buat titik bantu atau titik perpotongan antara ini garis G ke P. Jadi kita buat saja ketika kita pengen membuat biar tanpa animasi, jangan langsung, walaupun sebenarnya di sini ada G ke P. Dengan afinitas itu prinsipnya adalah mencari perpotongan antara garis ini dengan bidang alasnya. Jadi ketika ada GB, sisinya adalah DC GH, sehingga kita gunakan alasnya adalah CD supaya kayak gini. Ini titik potongnya. Tetapi nanti supaya menarik kita bisa menggunakan slider. Tujuannya untuk membuat seolah-olah ada garis ke sana. Jadi di sini kita buat lagi ada sebuah titik baru yang melalui garis M, melalui di situ. Jadi kita punya nih di bagian sini kita dari G ke sana. Kita punya saja
Anggap saja slidernya adalah garis GP. GP sama dengan 5. Nih sama ini. Ada slider yang bernama GP. Jadi untuk penamaannya jangan menggunakan huruf besar. Soalnya kalau ketika huruf besar dia merupakan ukuran segmen garis. Kemudian di sini ada titik baru, di mana titik baru itu harus melewati sumbu atau garis M di sini. Prinsipnya adalah kita menggunakan aturan fungsi. Kita buat titik di mana ada ini sebagai nilai X nantinya atau XGP GP itu merupakan nanti dia awalnya adalah berasal dari X titik G dikurangi dengan GP. Kenapa nanti dikurangi? Nanti ketika kita tambahkan ke sana ada X-nya itu domainnya XGP itu berjalan dari kanan ke kiri. Y-nya bagaimana? Y-nya kita punya garis M. Sehingga YGP itu sama saja dengan M dalam kurung XGP. Nih, sehingga kita punya titik baru, anggap saja titik Y1. Y1 itu sama saja dengan XGP, YGP. Jadi ada titik ini. Jadi ketika ini kita jalankan, dia berjalan ke sana. Kita anggap kita mulai dari slidernya itu kita mulai dari angka 0 sampai dengan mungkin 25. Gini, incrementnya boleh saja 0,5 atau 1. Nih, dia mulainya dari nih. Tujuannya untuk apa atau nanti? Di sini langkah-langkahnya kita buat segmen baru. Segmen sama ini saya beri warna merah. Dari G ke Y1. M-nya kita sembunyikan objeknya. Garis ini kita ubah warnanya berubah menjadi merah atau biru. Jadi ketika ini langkah pertama adalah membuat garis melalui G ke P. Labelnya hilangkan, Z-nya ini juga objeknya kita hilangkan saja. Gini. Jadi seolah-olah kita membuat garisnya itu dari G ke P. Maka langkahnya di sini kita tambahkan lagi. Langkah pertama adalah membuat garis melalui G dan P. Jangan lupa setiap teks ini kita fixkan, kita absolutkan. Nih, di sini juga sama. Kita fixkan objeknya. Oh ya, kalau ini jangan fix, soalnya dia itu berupa slider. Nih, kita fixkan. Dia masih bisa, jadi nggak masalah. Saat dia itu hubungannya dengan angka. Dengan langkah yang sama, kita bisa menggunakan garis C ke D. Jadi ada XCD itu dari mana? Dari X punyanya C dikurangi dengan sama GP boleh.
dengan arahnya. Kita tambahkan baru saja ada slider lagi biar nanti beda. Ada CD itu dari 0 sampai dengan atau CD-nya 0 dulu. Nih CD 0. Nih. Label dihilangkan saja. Jadi di sini ada prinsipnya sama, XCD itu berasal dari X titik C dikurangi dengan XCD. Itu ada XCD. Kemudian di sini ada garis N, sehingga YCD itu berasal dari N dalam kurung XCD. Kemudian ada titik Z2 tadi. Kalau tadi Z1, ini Z2. Dia adalah XCD, YCD. Nih. Jadi di sini ada garisnya sama. Kita ubah objeknya. Dia mulai dari 0 sampai dengan sama saja 25. Nih. Jadi seolah-olah kita membuat garis yang berjalan. Nih, dimulai dari C menuju ke sana. Ini kita sembunyikan objeknya. Kita ganti dengan ini. Ada segmen garis dari C ke Y. Kita ganti warnanya menjadi warna biru. Z-nya labelnya dihilangkan. Ini juga ya. So labelnya titiknya saja boleh kita sembunyikan, nggak masalah. Ini kita tambahkan teks baru lagi yang kedua. Saya beri keterangan membuat garis alas bidang CDHG karena prinsip dari afinitas adalah dia mencari titik potongnya, titik afinitasnya itu dari garis yang melalui titik tadi dengan perpotongan dengan alasnya. Nih. Nah, kalau sudah berarti di sini ada titik potong. Titik potong ini nih, dia ada ketika dia berpotongan sehingga kita bisa menuliskan langsung atau meletakkan langsung. Nih. Kemudian kita buat langkah yang sama ketika G ke Q. Nih. Kita buat lagi dari G ke Q. Jadi kita buat GQ sama dengan 0. Kita ambil X GQ itu mulai dari X-nya koordinat G titik G dikurangi dengan GQ. Nih. GQ di sini juga sama. Kalau di sini kita belum punya garis bantunya, kita buat dulu garis bantu antara G ke Q sehingga kita punya persamaan R. Sehingga YGQ-nya kita bisa cari dengan R kecil dalam kurung XGQ. Nih. Sehingga di sini kita tambahkan baru titik Z3 itu berasal dari Z-nya besar, berasal dari
X GQ, Y GQ. Nih, kita munculkan lagi GQ-nya, taruh di bawahnya. Nih, dimulai dari 0 sampai dengan, mungkin di sini nggak usah panjang-panjang, 10. Sama kayak gini. Kita fixkan, jangan lupa. Label kita sembunyikan saja. Garis bantunya ini kita sembunyikan. Objeknya kita ganti dengan segmen garis dari G menuju ke C3. Kita ganti warnanya. Nah, ini warna hijau. Labelnya kita sembunyikan. Ini juga sama. Objeknya kita sembunyikan. Maka kita punya garis ini. Kita tambahkan lagi yang ketiga. Menentukan garis melalui GQ. Kemudian langkah yang sama melalui CB. Kita tambahkan garis bantunya dulu, CB. Ini garis T. Jadi di sini akan semakin panjang, jadi nggak masalah. Kita gunakan tambah lagi CB. CB sama dengan 0, sama ini. Ini CB sama dengan 0. Taruh di sini. Ini kalau bisa nanti kita tata lagi supaya lebih rapi, sama ini ke sana. Kita ini juga ya. Sana kita fixkan. Ini kita tarik lagi. Kita fixkan. Jadi biar tampak nanti. Di sini juga sama. Dia melalui C, sehingga ada X CQ itu berasal dari X-nya titik C dikurangi dengan CQ. CQ apa? CB. Ini CB, ini CB. Ini. Kemudian ada YCB-nya. YCB itu berasal dari T, di dalamnya ada XCB. Ini. Maka ada Z4 itu berasal dari Z-nya besar, berasal dari XCB, YCB. Nih. Kita setting lagi objek propertinya dari 0 sampai dengan 10. Ini. Kita fixkan, labelnya kita sembunyikan. Kita tambahkan. Membuat garis CB. Nih. Ini fixkan. Ini juga ya. Jadi di sini biarkan dia itu fix. FB ini sembunyikan saja, nggak masalah. Nah, kalau sudah di bagian garis bantu T, kita sembunyikan, kita perbesar dulu.
Ini kita sembunyikan objeknya. Kita tambahkan di sini ada garis bantu lagi pakai segmen C ke Y 4, di mana di sini labelnya hilang, objeknya Y4 hilang. Kita ganti warnanya warna hijau sama kayak gitu. Kita ambil sampai ada perpotongan. Di sini masih ada labelnya. Kita ambil perpotongannya. Maka di sini ada sumbu afinitasnya, yaitu melalui I dan J. Kita ambil sama lagi IJ sama dengan 0, sama kayak gini. IJ sama dengan 0 untuk sumbu afinitasnya. Kita fikan, labelnya hilangkan, dia berjalan dari 0 sampai mungkin 20. Nih. Kemudian di bagian sini kita punya dia bisa berjalan dari I, bisa berjalan dari J, sehingga ketika kita punya XIJ, kita jalankan melalui IJ, yaitu X-nya dari I, kita tambah. Kenapa kita plus? Dia berjalan ke kanan sehingga dia bertambah IJ. Kalau yang atas tadi kan dia berjalan ke kiri. Kemudian ada garis bantunya lagi, line dari I ke J, begini. Dia dengan nama G1, sehingga YIJ itu merupakan G garis bawah 1, indeks itu dia underscore XIJ. Nih. Kemudian ada Y5. Y5 itu sama dengan XIJ, ya kurungnya XIJ, YIJ. Nih. Kita ambil objeknya, sembunyikan. Kalau yang ini boleh saja kita ambil dari negatif, nggak masalah, dari min 5. Tujuannya apa? Biar garisnya itu tidak hanya melalui IJ. Kita punya segmen I ke J. Nih. Ketika min dia berjalan ke sana. Nih. Ketika kita pengen merubah lagi, ya ada titik baru lagi yang melalui di sebelah mana kan gitu. Jadi dia berjalannya dari situ. Nah, di sini dia ternyata memotong antara ini. Ini merupakan titik potong antara sumbu afinitas. Oh ya, di sini belum ada keterangannya kalimat 5. Menentukan sumbu afinitas IJ. Ini fix absolut. Jadi nanti di sini terserah kalian, boleh pakai menggunakan 0, boleh yang lain. Nanti boleh dimodifikasi yang lain. Kayak gini-gini. Nah, nanti di bagian sini labelnya hilangkan, Y5 objeknya dihilangkan.
garisnya sama saya rubah menjadi warna merah. Nah, titik-titik potongnya itu kita punya nih. Ini sudah ada terwakili semua, sehingga dia memotong antara P ini sini ini. Dia titik potongnya di situ. Di sini saya beri warna merah. Nah, nanti titik ini supaya objeknya supaya bisa muncul bisa tidak, nanti kita ulangi langkahnya. Kita gunakan titik poin K. Jadi poin A itu kita sembunyikan dulu, biarkan dia itu poin K. K itu ada jika perpotongan antara nih, K nya kita hapus dulu, K kita hapus, kita cari perpotongan ini antara, kita cari semuanya. Nih, perpotongan antara segmen H1 dengan itu. Atau enggak kalau di sini tepat pada titik, ketika tepat pada titik kan kita tidak bisa langsung otomatis muncul tidak, itu kan nggak bisa. Kita gunakan checkbox yang kemarin. Nih, kita buat lagi. Kita ganti warnanya, transparansinya sama ini biar kelihatan. Label-labelnya kita sembunyikan saja. Pakai properti ada P1, P2 itu. P1 label hilangkan, Q1 iya. Ini ada G2 hilangkan labelnya. Nah, kalau sudah kita tambahkan checkbox di mana kita beri captionnya adalah irisan yang melalui PG dan G, yaitu objeknya. Nah, objeknya ini, kemudian garis-garisnya tadi, garis ini, garis P1 ini, ya, ini ada yang keliru, kita delete saja, kita tambahkan baru. Oleh PG dan G, kita tambahkan objeknya ini, kemudian tadi P1 P2 ini kita tambahkan lagi P1 nya, kemudian K1, kemudian di sini tadi namanya adalah G2. Jadi kita harus ingat. Kita cek lagi saja. Ini G1, K1, P1, G2 sama G3. Nah, oke. Nih. Jadi nanti di bagian sini kita bisa menggunakan aturan-aturannya adalah kita awali dari sini 0 semua. Jadi ketika
Ada irisan kubus PPG, langkah-langkahnya ini membuat garis ini G ke P, kita tambahkan garisnya. Jadi kita bisa menjelaskan ke siswa bahwa langkah-langkahnya seperti ini. Ini irisannya. Begitu. Kalau sudah di aljabarnya kita hilangkan saja. Gridnya juga ya, jadi biarkan kayak gini. Lebih, istilahnya lebih kelihatan rapi. Nih. Jadi langkah-langkahnya kita bisa mempermudah siswa dalam menentukan irisan kubus dengan sumbu afinitas. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.